Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini ya gue akan ngepantau market kripto lagi nih ya, terutama news Bitcoin lagi nih teman. Karena apa sih bang lu bahas Bitcoin aja ya? Karena Bitcoin lagi hot-hotnya cuy, lagi hot-hotnya. Kalau lu kalian lihat ya, kalau kalian lihat saat ini, wih crazy ya, marketnya itu merah. Padahal banyak ekspektasi ya, bahkan gue sendiri ekspektasi gue ketika ETF itu disetujui ya, market itu akan melonjak tajam. Ternyata hal-hal yang kita ini ya, nggak kita duga istilahnya teman. Banyak drama sekali cuy, banyak drama sekali semenjak sebelum persetujuan ETF sampai sesudah persetujuan ETF. Ya kita ketahui ya, sebelum persetujuan ETF ada baik ya, yang platform keuangan kripto yang mengatakan ETF nggak disetujui menyebabkan market longsor ya teman. Setelah itu ETF mau disetujui aja itu banyak dramanya banget, yang ada akun SEC ke hack lah ke ini gitu teman ya. Nah setelah disetujui baru-baru ini pihak SEC ya mengatakan nggak nge-support Bitcoin ya, intinya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kita akan coba cek ya, untuk news-news apa aja yang sekiranya menyebabkan market Bitcoin saat ini mengalami penurunan. Nah buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel Didi ini ya, silahkan subscribe dulu teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua update selalu mengenai seputar news cryptocurrency teman ya. Dan yang pasti kalian gak bakal ketinggalan teman ya, mengenai info-info terbaru mengenai cryptocurrency. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung ya di grup Telegram gua, silahkan bergabung teman ya. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya. Dan di sini juga kalian bisa sharing mengenai cryptocurrency dengan gua dan teman-teman lainnya di sini teman ya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan seputar news cryptocurrency, info-infonya ya. Oke, untuk link join gue sediain di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik, gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja untuk ngepantau market saat ini, teman. Sorry ya, sebentar. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk Bitcoin saat ini terkoreksi 7,27%, menempatkan harganya itu saat ini berada di level 42.800 ya. Karena kalau nggak salah tadi pagi ya, tepatnya tadi pagi itu dia sempat turun ke level 41 kalau nggak salah ya, 41 dan naik lagi gitu teman. Dan di sini nggak hanya BTC ya, di sini ETH juga kena dampaknya, di mana ETH mengalami penurunan 2,43%. Jadi rata-rata kena dampaknya. Kalau kemarin kan misalkan ada penurunan ya, ETH cukup kuat banget ya, ETH cukup kuat banget gitu ya. Saat ini kena dampak, hampir rata-rata kena dampak semua ya teman, karena penurunan BTC ini. Nanti bakal kita cek juga untuk kondisi market BTC ya, apakah masih sejalur dengan analisa gua kemarin ya. Nanti kalau udah memang keluar jalur ya, kiranya potensi mana atau titik mana yang mungkin dituju BTC berikutnya untuk mengalami penurunan. Oke, ya jadi kita antisipasi hal itu gitu teman. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk cek and recheck ke coin market cap, di mana di sini untuk faktor fear and greed index berada di level 63. Artinya faktor ketakutan ini cenderung meningkat ya untuk saat ini teman ya. Padahal ETF udah disetujui, tapi faktor ketakutannya cenderung meningkat ya, karena banyaknya drama ya teman, banyaknya drama SEC gitu teman ya. Gue rasa ini ada beberapa news yang menimbulkan food atau sentimen-sentimen yang cukup negatif ya, yang mengakibatkan BTC itu longsor. Tapi nanti bakal kita cek apa penyebabnya gitu teman. Dan kalau kita lihat langsung aja ya di CMC ya, kita tahu kemarin ya ETF udah disetujui atau di approve gitu teman ya. Tapi sayangnya seperti yang udah gue bilang ke teman-teman semua ya, bahwa semenjak dari mulai awal ya pengajuan ETF ya, menunggu persetujuan ETF, bahkan setelah ETF itu disetujui, drama terus ya. Intinya ada baik dramanya, teman ya.
Kali ini kan ETF udah disetujui. Ini 11 jam yang lalu gue kutip dari salah satu akun X Bitcoin Magazine. Ya, katanya gini nih. Ketua SEC Gary Gensler mengatakan Bitcoin adalah aset yang sangat spekulatif dan mudah berubah yang digunakan untuk pencucian uang dan ransomware ya. Intinya tindakan kriminal gitu ya. Ini SEC bilang gitu. Ya, teman. Dan sebelumnya SEC juga bilang waktu persetujuan, meskipun gua menyetujui ETF Bitcoin, tapi gua intinya nggak ngesupport Bitcoin. Dia kan pernah bilang gitu intinya ya, intinya. Meskipun dia nggak ngatain gitu, tapi intinya dia bilang seperti itulah. Kalian bisa cek video gue sebelumnya, ya. Nah, di sini si yang gue cukup sayangkan ya teman ya, di mana Gary Gensler itu ETF udah disetujui, tapi kok malah bilang Bitcoin itu ya adalah aset yang spekulatif. Memang benar aset yang spekulatif dan mudah berubah untuk volatil untuk harganya ya lebih tepatnya gitu man. Tapi yang gua agak kurang setuju di sini yang digunakan untuk pencucian uang dan ransomware ya. Dia kok enak gitu ya ngomong kayak gitu ya. Apakah si Gary Gensler itu nggak mikir gitu ya? Untuk dolar itu selama ini dipakai untuk apa? Apakah dolar itu nggak dipakai untuk hal-hal yang dituduhkan SEC atau ketua Gary Gensler ini terhadap Bitcoin? Apakah ada jaminan untuk hal itu? Jadi gua rasa sangat konyol banget kalau si Gary Gensler mengatakan bahwa Bitcoin itu digunakan untuk pencucian uang dan ransomware atau tindakan kriminal dan lain-lain. Ya. Jadi itu cukup konyol banget. Apa dikira dolar itu bersih dari itu gitu ya. Dan di sini juga ya dikutip juga dari Bitcoin Guru juga, teman. Katanya aset volatilitas yang sangat spekulatif yang digunakan untuk aktivitas terlarang. Ya intinya ya untuk aktivitas-aktivitas kayak gitu ya. Jadi Gary Gensler tuh ngecap Bitcoin tuh untuk aktivitas-aktivitas seperti itu. Dolar enggak, cuy. Dolar enggak. Padahal sama aja. Ya. Malah lebih parah ya. Tuduhan yang dituduhkan SEC terhadap Bitcoin, teman. Ya, ini hal yang konyol banget lah intinya seperti itu ya. Kalau dasarnya orang nggak suka ya, mau diapain aja ya dia tetap nggak suka. Ini seperti itu gitu teman. Nah ini gue kutip juga ya teman ya dari beberapa news juga ya. Ini dari dokumentasi Bitcoin ya. Ini 12 jam yang lalu sih ya teman ya. Ini masih di harga 46 ya untuk harga Bitcoin sebelum penurunan sih. Katanya Larry Fink ya ada atau CEO BlackRock ya. Dia itu adalah salah satu pengelola uang terbesar di dunia dengan memiliki 9.000 juta miliar triliun ya. Dia mengatakan Bitcoin itu melindungi dana Anda ya. BlackRock sendiri ini CEO-nya BlackRock, dia tuh bilang bahwa Bitcoin tuh bisa melindungi dana Anda ya, karena memang diciptakannya Bitcoin tuh kan karena untuk menuju era desentral ya, dimana Satoshi Nakamoto itu kan udah nggak percaya dengan sistem perbankan ya atau centralized, makanya dia menciptakan sebuah teknologi blockchain untuk Bitcoin ini untuk melawan hal itu. Intinya seperti itulah. Kalian bisa cek-cek sendiri untuk kenapa Bitcoin itu diciptakan, di white papernya ada kok. Intinya CEO BlackRock cukup excited atau optimis banget melihat Bitcoin ini gitu teman ya, karena dia udah mengakui bahwa Bitcoin itu benar-benar emas digital ya. Jadi aset penyimpan value bisa dibilang seperti itu, meskipun dari segi harga itu volatilitasnya cukup kenceng dan cukup sensitif terhadap sentimen. Tapi memang nggak bisa dipungkirin Bitcoin ya itu benar-benar bisa nyimpan value gitu teman. Nah di sini yang gue pantau ya si Peter Schiff ya teman ya. Dia tuh sempat mengatakan ya Bitcoin turun di atas 49 kemarin menjadi sedikit di bawah 42 hari ini. Itu berarti penurunan lebih dari 14%. Ini menjadi akhir pekan yang panjang bagi Bitcoin katanya, teman. Bull katanya. Jadi Peter Schiff ini memang dia itu mantau-mantau, kadang cuitannya itu lebih sedikit negatif gitu ya, teman. Oke, dan masih banyak lagi ya info-info atau seputar news pembaruan dari ETF ini gitu teman ya. Jadi cukup hot banget lah ya mengenai info ETF ini gitu teman. Nah di sini katanya untuk gue kutip dari sentimen ya,
Penurunan singkat Bitcoin di bawah 42K menyebabkan kegugupan para pedagang menjelang akhir pekan dengan semua perhatian tuju pada BTC ETH. Tapi katanya untungnya untuk beberapa altcoin itu nggak terpengaruh secara signifikan gitu teman ya, hanya Bitcoin aja. Itu menurut data sentimen gitu teman. Nah, hal yang menyebabkan kenapa market ini ya cenderung merah merunah semua ya, tentunya ini kan pastinya ada penjualan yang cukup besar. Kalau kita lihat ya di sini, kalian bisa lihat ya di sini kan ada penjualan yang cukup besar di sini gitu teman. Nah, ini apa yang menyebabkan? Nah, tadi itu sempet ya gua kutip juga ini dari salah satu siapa nih ya, Ran Reuner teman ya. Dia tuh memposting katanya harga Bitcoin merosot karena orang-orang membuang saham GBTC mereka. Ya, ini sahamnya Grayscale ya temennya, yang dulu kan di tahun-tahun yang lalu ya Grayscale sempat mengajukan ETF dan itu ditolak gitu temen ya, atau ditangguhkan gitulah temen ya. Alhasil dana-dana yang udah masuk di GBTC itu nggak ada option untuk tebusan atau untuk dijual gitu temen ya. Nah, giliran ada penebusan atau bisa dijual, maka saham-saham yang sudah ketanam di GBTC itu pada dijual semua. Intinya seperti itu. Dan menyebabkan market saat ini mengalami penurunan tajam ya teman. Oke. Jadi kurang lebih penyebabnya itu ya. Sebentar gua akan bacakan. Katanya GBTC menyimpan Bitcoin senilai 25 miliar US dollar yang telah terkunci selama bertahun-tahun tanpa opsi untuk dijual cuy. Jadi GBTC itu udah nyimpen 25 miliar nih bertahun-tahun cuy ya. Karena sempat ada konflik itu ya kan, karena di tahun kemarin Grayscale menang lawan SEC. Makanya setelah kemenangan itu ada option untuk penembusan nih, atau ada option untuk dana yang udah ditangguhkan bertahun-tahun itu untuk ada option dijual, intinya seperti itu. Nah, jadi banyak orang yang udah nahan-nahan ya dari dulu untuk ngejual BTC nggak bisa. Nah, saat ini GBTC bisa dijual ini dengan nilai 25 miliar US dollar. Wow ya, jadi nggak salah kalau harga Bitcoin saat ini langsung longsor gitu teman ya. Nah, pertanyaannya apakah market ini nantinya akan ikut-ikutan ngejual ya, melihat penurunan dari Bitcoin ini yang cukup tajam banget ya kalau menurut gue pribadi. Ini dari 46 langsung ke 41 ya, karena yang dijual cukup banyak banget dari GBTC ya, dan itu dilempar ke pasar semua, makanya harganya langsung terjun gitu teman ya. Nah, pertanyaan gua, apakah nantinya pasar ini atau market kripto atau market Bitcoin ini ngerespon hal yang sama ya? Kalau misalkan ini nantinya market BTC ini ngerespon dengan penjualan yang lebih besar lagi ya, nggak menutup kemungkinan Bitcoin akan langsung terjun teman ya. Gue rasa nggak menutup kemungkinan dia akan ke 38 sampai ke 34 ya, atau bahkan ke 36 dulu ya teman, di 36 dulu sesuai analisa gua sebelumnya. Jadi intinya seperti itu ya teman. Jadi kita tinggal tunggu aja nih respon marketnya seperti apa. Tapi kalau gue rasa untuk respon marketnya ini nggak begitu terpengaruh ya teman, nggak begitu terpengaruh. Ya, dia benar-benar saat ini mempertahankan area sekitar 40.000 US dollar teman. Kalau untuk respon market, tapi gue nggak tahu ya. Misalkan dalam beberapa hari atau dalam beberapa waktu lagi tiba-tiba market ngerespon akan ikut-ikutan ngejual juga gitu ya. Itu yang sangat dikhawatirkan gitu teman ya. Karena ini kalau gue lihat dari segi analis teknikal gue ya teman ya. Kemarin gue udah bilang nih ke teman-teman semua bahwa area yang masih aman ketika BTC itu belum mampu nge-breakdown area trendline-nya. Tapi kalian bisa lihat sendiri cuy. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk Bitcoin ini sudah mampu nge-breakdown trendline up-nya gitu. Apa artinya? Artinya penurunan lebih besar akan terjadi ya, kecenderungan penurunan lebih besar akan terjadi. Tapi sebelum kita berspekulasi ke situ, teman ya, kita wait and see dan lihat respon pasarnya nanti seperti apa gitu ya. Kalau nanti respon pasarnya itu ikut-ikutan ngejual gara-gara banyak saham GBTC itu dijual gitu teman ya.
hal-hal yang nggak mungkin kita inginkan akan terjadi, seperti penurunan Bitcoin yang lebih tajam. Tapi no problem sih ya, kalau misalkan turun tajam nggak masalah sih ya. Kita bisa malah akumulasi lebih banyak lagi ya. Intinya meskipun setajam apapun penurunannya ya, bull run udah pasti naik. Bull run udah pasti panen kita. Ya, jadi no problem meskipun ada penurunan. Kalau gue lihat dari segi volume transaksi memang di sini penjualan cukup sangat besar ya. Ya mungkin karena sekitar 25 miliar tadi teman ya di aset GBTC yang ada option penjualan, makanya langsung digelontorkan ke market ya teman. Oke, yang menyebabkan harga BTC itu turun. Nah, kalau misalkan nanti ini terjadi nih ya, misalkan market ngerespon ngejual juga ya. Kalau saat ini gue rasa market itu ngeresponnya masih bertahan ya di area sekitar 40.000 US dollar. Misalkan nih market ngeresponnya hal yang lain, misalkan wah ikut-ikutan ngejual juga nih ya, kita akan coba lihat ya. Nah, kalau gue lihat di sini ya, nggak menutup kemungkinan untuk BTC itu ada kemungkinan akan ngarah ke level-level ini nih ya. Seperti yang udah gue katakan tadi, dia akan ngarah ke level mungkin di sekitar 3839 ya, di area sini lah teman ya, di area sini nih ya, di area sini gue rasa ya untuk market. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan tren turunnya ini terus berlanjut ya teman, tren turunnya ini terus berlanjut, nggak menutup kemungkinan dia akan balik ke sini nih ya. Ini di level sekitar 35 ya sampai 36, 35, 34, 36 ya, di area sini nih ya. Gue rasakan di situ untuk penurunan yang cukup dalam ya. Kalau Bitcoin bisa nyampe di sini. Nah, hal ini juga, nah ini nih ya, ini udah mengkonfirmasi juga nih ya. Yang tadinya harapan kita kan dia langsung naik gini ya, tanpa adanya dia ngebuat dead cross dadakan seperti ini karena ada penjualan 25 miliar tadi ya. Ternyata ini mengkonfirmasi persilangan lagi yang menyebabkan market dari Bitcoin mengalami crash lagi cuy. Ya, dan ini baru kebentuk 2 biji nih. Mungkin nanti nyusul gini ya teman, bisa jadi ya gitu. Kita tinggal lihat aja market responnya seperti apa. Kalau ikut-ikutan ngejual ya gue rasa akan down. Tapi kalau dia berusaha mempertahankan area 40, gue rasa masih ada kemungkinan BTC itu akan mengalami kenaikan lagi ya. Paling enggak dia bisa balik ke trennya lagi atau tren up-nya lagi, mudah-mudahan ya. Amin ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya sedikit news yang gue bisa sampaikan mengenai info news seputar Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat, dan tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari di channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.